Nggak sampai di situ, kata Rasulullah SAW, wa khairun, dan lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang lagi sakit. Kita jenguk orang sakit 1000 sehari, bisa gak tuh? Datengin orang lagi sakit bawa buah, satu buahnya 50.000 dah. Iya, sekali kita bawain 50.000, 1000 orang berapa tuh? 5 juta. Daripada kita hadir jenazah 1000 orang yang meninggal. Kalau orang kita hadir, ada orang meninggal, kemudian kita sholatin dan kita ikut sampai nguburin, itu kata Rasulullah pahalanya 2 qirot. Subscribe and lonceng. Baik, selanjutnya Mauzuatul Hasanah yang ketiga akan disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Iksan, sarjana agama. Kepada beliau kami persilakan, falyatafadhal maskura. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tentunya setelah puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu beristiqamah untuk selalu berusaha menyenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, di sini ada guru kita Al-Habib Ibrahim bin Ali bin Sahil, ada ketua DKM kita Ustadz Maulana, ada tim hadroh dari Raudhatul Mustafa. Ini sebenarnya Al-Fakir diri di sini buat nungguin kiai ini. Ini masih semangat gak buat nungguin kiai? Semangat ya, Bu, masih semangat Bu nungguin kiai Bu? Jangan pulang dulu Bu, nungguin kiai, ntar kiainya datang kita udah sepi lagi. Iya, tungguin ya, tungguin kiainya sebentar, kiai lagi ada acara juga. Ntar jangan kiai kesini udah kosong aja, udah bubar ntar malahan. Ya. Nah, begitu juga yang kita hormatin hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dari tadi dari abis Isya udah kumpul di sini, pahalanya banyak udah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakul dzikr wal ilm. Kalau kalian mampir di taman-taman surga, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Di dunia ini nggak taunya kata Rasulullah ada taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga? Sahabat nanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, hilakul dzikir wal ilm.
perkumpulan majlis zikir dan majlis ilmu. Jadi kita sekarang lagi ada di taman surga. Yang betah dah duduk di sini dah ya. Sambil melonjor juga nggak apa-apa dah. Ya, duduk di taman surga. Kita mau masuk surga apa kagak? Mau ya. Bocil mau masuk surga apa kagak? Mau ya. Bocil aja mau masuk surga dia. Makanya sabar dah nungguin kiai dah. Mudah-mudahan dengan sabarnya kita ntar kita bareng-bareng sama kiai masuk surga. Ya Bu. Tuh kan ibunya udah pada lemes dah tuh ibu-ibu tuh, udah kosong tuh. Tapi mudah-mudahan ntar datang kiai semuanya ngumpul di sini dah ya. Yang di luar ntar yang pada lagi ngopi, pada lagi ngapain, ntar datangnya kiai, kita kumpul lagi di sini. Ya. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, majlis zikir dan majlis ilmu itu adalah taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan aja kita hadir majlis taklim sesaat aja itu pahalanya luar biasa. Dikatakan huduru majlis ilm khairun min alfi raq'ah. Kita duduk di hadir majlis taklim, majlis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat sholat sunnah. Pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Gempor kaki lu datang. Ya. Yang 20 rakaat aja kalau lagi Ramadan cari yang cepet. Iya, 15 menit kelar dah. Tapi ini kata Rasulullah, hadir majlis taklim pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mau hadirnya niatnya apa juga tetap dapat. Ya, mau hadirnya cuman duduk doang, tidur lagi dapat. Ya, hadir di majlis ilmu. Makanya yang betah dah di sini. Ya. Enggak sampai di situ kata Rasulullah SAW, wa khairun, dan lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang lagi sakit. Kita jenguk orang sakit 1000 sehari bisa gak tuh? Datengin orang lagi sakit bawa buah, satu buahnya 50.000 dah. Iya, sekali kita bawain 50.000, 1000 orang berapa tuh? 5 juta. Daripada kita hadir jenazah 1000 orang yang meninggal. Kalau orang kita hadir ada orang meninggal, kemudian kita sholatin dan kita ikut sampai nguburin, itu kata Rasulullah pahalanya 2 kirot. 2 kirot itu pahalanya sebesar gunung Uhud. 2 gunung Uhud. Kalau sholatin doang 1, kalau sampai nguburin 2. Gunung Uhud besarnya luar biasa. Nah, kita hadir majlis taklim lebih besar pahalanya dari itu. Dapat 3 tuh. Berarti sholat sunnah 1000, jenguk orang lagi sakit 1000, nganterin jenazah 1000, 3000 dapat. Dalam waktu yang singkat, cuman duduk doang, dapat makanan, dapat minuman, wah nikmat udah. Iya. Udah, makanya paling enak hadir majlis taklim dah. Ini tadi diumumin Habib Ibrahim jam hari malam Selasa, tadi juga guru kita Habib Muhammad ada majlis taklimnya. Kalau kagak mau malam, subuh juga ada subuh. Ya Pak ya, subuh juga ada, subuh kita yang ngajar dah. Ya, subuh. Ibu-ibu juga boleh hadir Bu, subuh. Subuh, habis subuh Sabtu, hari Sabtu subuh kita taklim, kita belajar sampai isyraq. Nah, ini pahalanya kalau kita sholat subuh berjamaah, isi itu dari sholat subuh sampai isyraq, kemudian sholat isyraq, pahalanya kata Rasulullah ka ajri hajati tamah katanya. Ya, siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia isi waktunya dari subuh sampai terbitnya matahari sampai isyraq, dia nggak kemana-mana, di masjid aja dia i'tikaf buat ibadah, maka pahalanya itu seperti orang yang haji sempurna. Bagi orang yang nggak punya duit, hajinya begini dulu dah. Ya, sholat subuh jamaah, taklim, habis itu sholat isyraq, seminggu sekali kita haji. Siap hadir insya Allah ya. Insya Allah, mudah-mudahan dah semuanya dikasih taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biar semangat buat hadir majelis taklim.
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang tadi kita baca maulidnya, beliau mengatakan masy' yasuru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam illa talabul ilmi wa nashruha. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan, yang lebih menyenangkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kita belajar dan ngajar. Tadi kan udah disebutin sama Habib Ibrahim tuh, cintanya Nabi luar biasa, cintanya sahabat luar biasa, cintanya kita bohong. Ya, kenapa kita bisa katakan cinta kita bohong? Sholat subuh aja tadi kata Habib Ibrahim susah sholat subuhnya. Tapi ya masih mending dah, masih hadir maulid. Kita tambahin, kita ungkapin lagi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW selepas hadir maulid ini. Ya, kita tambahin lagi, kita buktiin lagi cinta kita kepada Nabi Muhammad. Niat, bilang sama Allah, ya Allah kasih saya ini taufik dan hidayah untuk bisa ngejalanin sholat yang 5 waktu. Ya, buat semangat nyenengin hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih lama nih Kiai nih hadirnya nih. Baca kitab dah kita dah, udah kehabisan bahan. Ini Al-Fakir ada kitab namanya kitab Misbahul Dhulam fil Mustaghithina bi Khairil Anam. Di sini ada cerita yang luar biasa nih. Kalau tadi kan Habib Ibrahim nyebutin cintanya Nabi Muhammad di dunia ya, sampai beliau sakaratul maut, sampai beliau wafat. Enggak taunya Nabi Muhammad tuh cinta sama umatnya bukan cuma di dunia aja. Bahkan nanti sampai di akhirat pun Nabi Muhammad tetap cinta kepada kita umatnya. Kita lihat nih satu riwayatnya. Ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengatakan innallaha ta'ala auha ila Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihi salam an'ti Muhammadan fa'akrihu minni salam katanya. Wahai malaikat Jibril, datang ke Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan salam dariku. Wa balighu risalata ummati. Ada surat dari umatnya. Ini mudah-mudahan bukan surat dari kita nih. Soalnya suratnya nyedihin hatinya Nabi Muhammad nih. Ya, nanti di akhirat orang yang masuk neraka, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk neraka, mudah-mudahan kita nggak sampai nyicipin neraka dah. Ya. Sebanyak-banyaknya dosa kita minta diampunin sama Allah. Tadi kalau orang kafir aja ya diringankan adabnya sama Allah Subhanahu wa taala karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Masa iya sih kita yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nggak pernah ngelihat Nabi Muhammad tapi beriman kepada Nabi Muhammad, termasuk kata Nabi Muhammad kita adalah orang yang dirindukan sama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan syauqan li ahbabi mata arakum mata alqakum, kata Nabi Muhammad. Aku rindu sama kekasih-kekasihku. Kapan saya bisa melihat mereka? Kapan saya bisa bertemu dengan mereka? Kata Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan alasna ahbabaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah kekasih-kekasihmu wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan la bal antum ashabi. Tidak, kalian akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Maka maka sahabat mengatakan waman ahbabuka ya Rasulullah. Siapa kekasih-kekasihmu wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad mengatakan qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Adalah satu kaum yang mereka datang setelah sepeninggalanku, walaupun mereka tidak bisa melihatku tapi mereka beriman kepadaku. Lihat tuh, ya. Kita jauh-jauh hari udah dikangenin sama Nabi Muhammad. Kita jauh-jauh hari udah dirindukan sama Nabi Muhammad. Bukan cuman kita yang pengen ketemu sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad pengen ketemu sama kita. Kalau seandainya ada orang yang luar biasa, pemimpin, ada pemimpin pengen ketemu sama kita, ada pejabat yang pengen ketemu sama kita, kira-kira kita bangga apa kagak tuh? Pasang status langsung ya. Wah nih, aneh pengen mau diketemuin sama pejabatnya nih. Itu baru pejabat, itu baru orang yang mulia di dunia. Bagaimana kalau yang merindukan kita adalah Nabi Muhammad? Orang yang mulia di dunia sampai akhirat, bahkan orang yang paling mulia, orang yang termulia.
Nabi Muhammad tadi mengatakan di dalam hadisnya, syauqan li ahbabi, aku kangen, aku rindu kepada kekasih-kekasihku. Enggak tanggung-tanggung Nabi Muhammad mengatakan kekasih. Ya, kekasih kita dikatakan sama Nabi Muhammad. Tapi tadi dikatakan orang kalau cinta, kalau udah dicintain terus dia dustain cintanya, sakit hatinya. Iya. Kan Nabi Muhammad udah cinta nih sama kita, udah dia aku kekasihnya, masa iya kita tega nyakitin hatinya Nabi Muhammad? Kan tadi Nabi Muhammad udah cinta sama kita tuh. Iya. Ente kekasihannya, ente harus kayak gini ya, ente harus kayak gini. Enggak taunya dilanggar perintahnya, sakit gak tuh hatinya? Sakit. Makanya kita yang udah diaku sebagai kekasihnya Nabi Muhammad SAW, dari sekarang jangan sampai nyakitin hatinya Nabi Muhammad. Apa yang bikin sakit hatinya Nabi Muhammad? Nih yang sekarang ada nih, ya, yang sekarang ada sama diri kita, kita sering nyakitin hatinya Nabi Muhammad. Gimana kita nyakitin hatinya Nabi Muhammad? Kita kagak sholat 5 waktu nyakitin hatinya Nabi Muhammad. Yang perempuan-perempuan yang kagak berjilbab, yang buka aurat, nyakitin hatinya Nabi Muhammad SAW. Orang tua yang keperhatian sama anaknya, nggak diperhatiin sholatnya, nggak diperhatiin auratnya, dia nyakitin hatinya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyakitkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Benar-benar kita jadi orang yang benar-benar menjadi kekasih sejatinya. Iya, memang Nabi, kalau kita cinta sama orang itu kita kadang diterima cintanya, kadang kagak. Tapi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, gak mungkin cinta kita bertepuk sebelah tangan, gak mungkin. Sebelum kita cinta sama Nabi Muhammad duluan yang cinta sama kita. Sebelum kita kangen sama Nabi Muhammad duluan yang kangen sama kita. Cuman kitanya aja kagak tahu. Ya, kita ini yang kagak paham. Coba resepin nih hadisnya. Kita diaku sebagai kekasihnya Nabi Muhammad. Posisikan kekasih itu, aneh dicintain sama Nabi Muhammad. Sifatnya kekasih, nggak mau nyakitin kekasihnya. Gimana caranya? Mau aneh susah, mau aneh sibuk, mau aneh sakit, mau aneh gimana, pokoknya aneh nggak mau nyakitin hati kekasih aneh. Siapa kekasih kita? Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sholat subuh, kita sholat zuhur, 5 waktu kita kerjain, ya kagak banyak yang diminta sama Allah sama kita. Cuman segitu. Buktiin, ya, buktiin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjut tadi baca kitabnya itu. Jadi nanti ada orang yang dari umatnya Nabi Muhammad SAW tuh kirim surat, nggak taunya dari neraka suratnya. Lihat nah. Faqala fayati Jibril alaihi salam ila Muhammad SAW fayunadihi assalamu alayka ya Muhammad wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-aliyul a'lal yukri'uka salam fayarudun Nabi SAW bima sya'a yaruddah. Allah Subhanahu wa ta'ala kirim salam kepada Nabi Muhammad, disampaikan sama malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad membalas salam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan inna ummataka yukri'unaka salam. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, umatmu sekarang lagi kirim salam. Fayaqulu alaysa ummati ma'i fil jinan muna'amin, katanya. Ya Rasulullah, umatmu ini sekarang lagi kirim salam. Kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad balik nanya, ya Iwa Jibril, umatku bukan sekarang bersamaku? Gak taunya ketika itu Rasulullah udah ada di surga. Nabi Muhammad dan umat-umat yang lain udah masuk surga. Para nabi udah masuk surga. Datang surat nih, jangan sampai kita nyakitin dah, jangan sampai kita bikin sibuk Nabi Muhammad SAW. Gak taunya datang surat dari neraka. Malaikat Jibril nyampein, ya Rasulullah, ini umatmu yang dari neraka nyampein salam kepadamu. Nabi Muhammad jawab lagi, ya wahai malaikat Jibril, bukankah umatku sekarang ada di dalam surga bersamaku? Nggak taunya masih ada yang ketinggalan umatnya. Ya, jangan sampai kita yang ketinggalan dah. Ini yang ketinggalannya itu Nabi Muhammad lagi enak-enakan di surga udah. Nabi Muhammad nggak tahu, nggak taunya masih ada yang ketinggalan. Padahal ya dikatakan Nabi Muhammad nggak ridho kalau ada satu umatnya yang ada di dalam neraka. Tapi subhanallah ini masih ada aja yang ketinggalan. Iya. Masya Allah. Faqala fayadma aina Jibril wa yataghayyar launuh. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, malaikat Jibril langsung berubah wajahnya. Kemudian kedua matanya mengalir air mata. Fayaqulu lahu,
Habibi Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, alaysa nahnu fil jinan. Ya, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah. Pas Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam keadaan sedih tadi, Rasulullah mengatakan, ya Jibril, bukankah kita sekarang ada di surga? Fayaqulu bala, fayaqulu fa fil jinan huzun. Di surga memang ada kesedihan. Jadi di surga kata Nabi Muhammad kan gak ada kesedihan, wahai Jibril. Kenapa kamu sedih? Apa yang bikin sedih malaikat Jibril? Dikatakan fayaqulu la ya Muhammad, ya di surga gak ada kesedihan. Walakin akwaman min ummatika baina atbakin niran, katanya. Qad akalathum wa andajatuhum wa hum yukri'unaka salam. Iya ya Rasulullah, di surga enggak ada kesedihan. Aneh sedih begini, enggak taunya umatmu masih ada yang ketinggalan di dalam neraka ya Rasulullah. Mereka udah matang kulitnya, dibakar dengan api neraka, dan sekarang mereka kirim salam kepadamu ya Rasulullah. Lihat nih, yang maksiat-maksiat, ya. Ada orang yang maksiat dari umatnya Nabi Muhammad, dia udah masuk ke dalam neraka. Kalau yang lupa sama Nabi Muhammad, lihat, ya, udah masuk ke dalam neraka, dia matang tubuhnya, udah dibakar dengan api neraka, tapi dia masih minta tolong sama Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada lagi orang yang bisa kita minta tolong. Orang yang paling sayang sama kita adalah Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wallahi inilah arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum wa min li anfusikum wa min anfusikum li anfusikum, kata Nabi Muhammad. Demi Allah, aku adalah orang yang paling rahmat, yang paling kasih sayang kepada kalian, melebihi kasih sayangnya orang tua kepada anaknya, bahkan melebihi kasih sayangnya diri kalian kepada diri kalian sendiri. Ya. Kita yang bikin dosa, kita yang maksiat, Nabi Muhammad yang kita harapin syafaatnya. Makanya kalau kita bikin dosa, kita bikin maksiat, jangan lupain Nabi Muhammad. Kita tahu, kita sadar banyak dosa, kita banyak maksiat, tapi jangan di dalam hati kita lupain Nabi Muhammad, jangan. Karena nanti tuh orang-orang yang ada di neraka, dia bakalan minta tolong sama Nabi Muhammad. Ya. Kemudian dikatakan fayunadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril faja'tani fi ummati. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, engkau mengagetkan saya. Nggak taunya masih ada umat saya di dalam neraka. Kaget Rasulullah. Ya, jangan sampai kita menjadi umat yang mengagetkan Nabi Muhammad SAW. Kaget Nabi Muhammad, udah enak-enak ada di surga. Ya. Kemudian langsung Nabi Muhammad SAW menaiki, dikatakan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan Nabi Muhammad SAW nih, lihat, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, pengen langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu dikatakan melewati malaikat Mikail, dikatakan oleh kata malaikat Mikail, dikatakan, ya Muhammad, mau kemana kamu? Anda mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ngapain menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Dikatakan, saya mau minta syafaat untuk umatku yang ada di neraka. Ya. Terus Nabi Muhammad SAW menembus untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maka ketika ada Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, fayakhirru baina yadayillahi sajidan fayaqulu ya Muhammad irfa ra'sak wa laysa hadha yaumun ruku' wala sujud. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, ya Nabi Muhammad, udah angkat kepala engkau. Ini bukan harinya ruku', bukan harinya sujud. Angkat kepalamu wahai Rasulullah. Udah di sorga enak-enak, ditinggalin kenikmatan sorga buat ngadep Allah lagi, buat minta syafaat buat umatnya. Ya. Makanya kita mikir dah, kalau kita nih maksiat tuh ngerepotin Nabi Muhammad. Emang iya orang yang cinta sama seseorang tuh mau ngerepotin terus? Jangan. Ya. Udah cukup udah, Nabi Muhammad di dunia udah repot sama kita. Udah disambitin, udah dibilang orang gila, udah dibilang dukun, udah dibilang semuanya. Bahkan tadi sampai akhir Nabi Muhammad SAW mau dicabut nyawanya, yang diingat kita. Masa kita nggak pernah ingat sama Nabi Muhammad? Masa iya kita nggak mau berjuang untuk menyenangkan hatinya Nabi Muhammad SAW? Lawan hawa nafsu kita, lawan ego kita, lawan rasa malas kita. Dari sekarang berkah maulid Nabi Muhammad SAW, ya Allah, Anda pengen nyenengin hatinya Nabi Muhammad.
Jangan sampai kita selalu menyibukkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayunadi ya Rab, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh diangkat kepalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mengatakan ummati ummati. Lihat tuh. Lagi sakaratul maut Nabi Muhammad ingat sama umatnya. Umatnya masih ada di neraka, Nabi Muhammad tetap ingat sama umatnya. Ya. Nabi Muhammad mengatakan alladzina qad tala fihim ta'abi wa nusbi ya Rasul, ya Allah, bukankah saya sudah capek di dunia? Saya udah urusin umat saya. Semua waktu saya kerahkan untuk umatku. Setiap malam saya nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tiap malam enggak pernah nangis buat Nabi Muhammad tiap malam nangis buat kita. Asal kita tahu. Ya, kita kan enak-enakan tidur kalau malam. Nabi Muhammad tiap malam bangun nangis buat kita. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Pernah ada satu riwayat bahwasanya Siti Aisyah ya, ketika terbangun terjaga di malam hari itu mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan doa sama Allah, nangis yang luar biasa. Sampai Siti Aisyah nih kesian gitu. Nabi Muhammad kenapa sih sampai begini? Udah selesai di pagi harinya, nanya Siti Aisyah sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kok engkau begitu luar biasanya doa semalam sampai nangis yang begitu luar biasa? Iya ya Aisyah, aneh ingat, aneh baca Quran, di dalam Quran itu ada satu ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa mau lepas tangan sama umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, di dalam Al-Quran ada ayat seperti itu. Ya Allah, ini umat aneh udah nggak ada yang kebanyakan nggak mau beriman dengan engkau. Terserah engkau deh, mau diadab apa kagak terserah, katanya, kata Nabi Isa. Lepas tangan. Ketika baca ayat ini Nabi Muhammad nangis dengan sejadi-jadinya. Nabi Muhammad nggak mau, Nabi Muhammad tuh lepas tangan dari kita, nggak mau. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW, walaupun kita lupa sama Nabi Muhammad, tetap ditangisin sama Nabi Muhammad. Ketika baca ayat ini saya langsung bilang kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan saya sebagai seperti ini. Saya nggak mau lepas tangan. Kalau Nabi Isa tadi udah lepas tangan sama umatnya. Nabi Ibrahim dan bahkan nabi-nabi yang lain nanti di hari kiamat mengatakan nafsi nafsi. Tapi Nabi Muhammad yang mengatakan ana laha katanya. Ya, saya yang punya syafaat itu. Ketika semua nabi mengatakan diri sendiri, Nabi Muhammad doang. Ya, Nabi Muhammad yang mengatakan saya yang punya syafaat. Masa iya kita nggak cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Luar biasa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, lihat lanjutan hadis ini mengatakan yunadi ya Muhammad, Allah mengatakan ya Muhammad khatiin mudznibin usah, katanya. Itu umatmu yang masih tertinggal di dalam neraka. Mereka adalah orang-orang yang banyak salah. Mereka adalah orang-orang yang banyak dosa. Mereka adalah orang-orang yang banyak maksiat. Nah, iya. Kita banyak dosa, kita banyak salah, banyak maksiat, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dosa kita diampunin sama Allah. Dan jangan sampai iya, lihat coba. Perjuangan Nabi Muhammad, Allah udah bilang ya Rasulullah, itu umatmu udah biarin dah, kalau bahasa kasarnya. Udah biarin dia di neraka, memang tempatnya dia di situ. Karena dosanya udah kebanyakan. Ada Maulid aja dia kagak peduli. Salat 5 waktu dia kagak peduli. Udah dia udah kebanyakan dosanya. Tapi lihat perjuangannya Nabi Muhammad, nggak sampai di situ, dikatakan wa aina hajati ya Allah. Ya Allah, mana hajat saya? Ya. Wa aina wa'duka alladhi wa'adtani annaka tu'tini fi ummati hatta arda wa fawqa ridha, katanya. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, dan mana janjimu yang mana engkau telah berjanji kepadaku, engkau akan memberikan kepada kepadaku di dalam umatku sampai aku ridho dan sampai di atas keridhaan. Surat Ad-Duha, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad satu pemberian sampai Nabi Muhammad ridho dan bahkan di atas keridhaan. Nabi Muhammad minta apa? Nabi Muhammad mengatakan idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu aku enggak ridho ya Allah. Ada satu umatku yang ada di dalam neraka. Enggak taunya masih ada.
umat yang ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Allah, ini hajat saya, ini permintaan saya yang ketika engkau mengatakan engkau akan memberikan kepadaku satu pemberian sampai aku ridho, dan sekarang umatku masih ada di neraka katanya. Lihat, subhanallah, perjuangan siapa nih? Nabi Muhammad. Ya, yang kita dosa, yang kita banyak dosa masih diperjuangin sama Nabi Muhammad. Makanya orang-orang yang banyak dosa, kita yang banyak dosa, jangan lupain Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad nggak pernah lupa sama kita. Tetap diperjuangin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan cuman ingat sama yang soleh-soleh aja. Nabi Muhammad bukan ingat cuman sama yang taat-taat doang, kagak. Bahkan dikatakan syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku untuk orang-orang yang banyak dosa, yang dosanya udah kelebihan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Fayaqala fayuhillahu ta'ala ya Muhammad al-yawm tu'ti fi ummatika hatta tarada wa fawqa ridha. Sekarang wahai Nabi Muhammad, kau memberikan kepada umatmu sampai engkau ridha dan di atasnya keridhaan. Masya Allah. Udah dikasih izin nih sama Allah Subhanahu wa taala buat memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi kita tadi jangan kita, mudah-mudahan bukan kita tuh umat yang tuh ya nyusahin. Qala fayantalik bihi sallallahu alaihi wasallam ila Malik. Nabi Muhammad udah dapat izin begitu, langsung datang ke neraka. Yang jaga pintu neraka namanya malaikat Malik. Ya, datang ke malaikat Malik. Malaikat Malik itu enggak pernah senyum. Ya, malaikat Malik tampangnya cemberut aja. Jadi kalau malaikat-malaikat yang lain, semua makhluk kalau ketemu Nabi Muhammad wajahnya ceria. Cuman malaikat Malik doang kagak. Pas ketemu malaikat Malik, Nabi Muhammad nanya sama malaikat Jibril, Jibril, ini siapa sih ini? Ya kalau yang lain senyum ketemu aneh, ini satu orang kagak, satu makhluk nih kagak senyum-senyum. Malaikat Malik langsung jawab, ya Rasulullah, bukan saya yang gak mau senyum, memang saya diciptain kayak gini. Ketemunya sama orang yang maksiat, gimana yang senyum katanya. Memang diciptain gak pernah senyum sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu, kalau seandainya Allah mengizinkan saya untuk senyum aja buat engkau, aku akan berikan itu buatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu malaikat Malik tuh nggak pernah senyum. Kalau seandainya diizinin, senyum sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang ke malaikat Malik. Fayaqulu ya Muhammad aina turid? Iya, kata malaikat Malik, ya Rasulullah mau kemana? Walaysat lakan nar bimakan. Ini neraka bukan tempatmu wahai Rasulullah. Fayaqulu lahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Malik ma fa'alta biwadi'ati indak. Subhanallah, ditagih lagi janjinya. Ya Malik, ente apa yang kau lakukan dengan titipanku kepada umatku katanya. Jadi Nabi Muhammad ini nitip sama malaikat Malik, wahai Malik, kalau ada umat aneh yang masih di neraka, kabarin aneh. Aneh bakalan minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengeluarkan umatku yang ada di dalam neraka. Tapi ente jangan mana? Ini aneh nitip umat aneh, nggak taunya masih ada di dalam neraka, ditagih sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Fayaqulu lahu Muhammad, fayumilu Malik asil. Habis itu baru udah tuh, sekata malaikat Malik, iya ya Rasulullah, masih ada nih umat ini. Dilepasin semuanya. Belenggu-belenggu yang tadi itu, yang tadinya dikatakan membakar itu orang-orang yang ada di neraka, dikatakan fa idza asyrafa alaihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabiratin nar anhum. Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Tapi masuknya Nabi Muhammad ke dalam neraka enggak kayak orang-orang yang ada di dalam neraka. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, apinya padam. Ya, api neraka padam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan kita hadir Maulid, ada di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah padamkan dalam hati kita kemaksiatan kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, dengan adanya cinta sama Nabi Muhammad, api neraka aja yang begitu luar biasa bisa padam dengan adanya Nabi Muhammad. Masa iya sih dosa-dosa kita nggak bisa padam dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padam tuh api neraka, dimasukin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam tuhrikum i'dhaman lahu sallallahu alaihi wasallam. Api neraka enggak nyentuh Nabi Muhammad, nggak bisa membakar Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi siapa? Ibrahim ketika mau dibakar sama Raja Namrud, ya udah disiapin gunungan kayu bakar, udah luar biasa ada tuh api. Nabi Ibrahim masuk ke dalam situ,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api jadi dan nih. Jadi apa? Adem sama Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Api aja nggak bisa ngebakar Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Kemudian ini di sini katanya dikatakan fayaqulu syekh lisyab, katanya ada orang tua sama anak muda di neraka. Ya. Ya Allah. Laisa tuhrikun baru sadar nih. Di dalam neraka katanya ada orang tua, ada anak muda juga. Ya, jadi di dalam neraka bukan cuman anak muda doang, tua-tua juga ada di sana tuh. Tua-tua yang belum taubat hati-hati jangan sampai nih masuk nih. Ya, kan kita kadang-kadang anak muda nih, lagu-laguan nih. Ya, yang tua juga ada. Jangan sampai udah 40 tahun ke atas masih begitu aja. Taubat ya taubat. Biar jangan masuk dalam neraka, jangan. Pedih, neraka tuh pedih. Siksanya neraka, kita pakai sendalnya neraka ya, yang mendidih ubun-ubun. Nih, kita kan panas nih sekarang nih, belum turun hujan ya. Mudah-mudahan tadi udah didoain sama Habib Ibrahim, mudah-mudahan dah habis Maulid nih besok hujan turun. Ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun. Ya, dengan berkah di mana-mana ada Maulid. Nih kalau kita pagi siang-siang aja jam 12 dah coba dah ke sini dah nih. Nggak pakai sendal. Setengah jam aja coba aja dah. Hah? Gimana tuh? Gosong-gosong dah tuh ya. Apalagi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu alafiyah. Ada orang tua ngomong sama anak muda. Sekarang kita kagak dibakar sama api nih. Masih di neraka dia. Orang tua sama anak muda ini masih di dalam neraka, tapi ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, dia mengatakan, kita udah nggak dibakar lagi sama neraka. Bingung dia. Ini perempuan juga nih ada nih. Wa taqulul mar'ah li mar'ah ana laisa tahrukunin nar. Ada perempuan juga ngomong sama perempuan yang lain, saya juga. Semuanya kena nih, anak kecil nih, anak kecil kagak ada di neraka. Anak kecil doain dah ya, bocil-bocil ya. Yang ada anak muda yang udah balik, orang tua, perempuan. Ya, perempuan kita mudah-mudahan dikasih taufik hidayah sama Allah. Ya, buat nutup auratnya. Ya. Karena kalau kagak tutup aurat tuh tiap dia buka aurat tuh dosa mulu tuh. Enak kita kalau dapat kiriman pahala terus. Ya, kalau kirimannya dosa mulu, kesian kan, ini kan saudara kita juga. Perempuan-perempuan nih kan saudara kita juga ya. Saudara kita. Nah, di neraka tadi ada orang tua, ada anak muda, ada perempuan juga. Perempuan tadi mengatakan, "Iya ya, Anda juga kagak dibakar sama neraka," katanya. Apalagi perempuan dah, coba-coba dah. Siang-siang tadi, kalau kagak ngejerit dia. Ya. Nah, ini baru di dunia. Gimana nanti di akhirat. Kemudian mengatakan, qal fayarfa'una ru'usahum wa yaquluna la'ala Jibril atana bil farad, dikatakan. Habis itu nih semuanya baru angkat kepala dia. Orang tua, anak muda, perempuan, alhamdulillah dia udah enggak dibakar lagi nih. Kemudian dia angkat kepala. Enggak taunya dia kenal sama malaikat Jibril, kenal nih. Ya. Mungkin ini Jibril nih yang ngasih kita kelonggaran. Jibril kan pemimpinnya para malaikat. Ya. Mungkin nih Jibril yang ngasih kita kelonggaran, kita kagak diadab lagi sama Allah. Fayanduruna ila wajhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu mereka melihat wajahnya Nabi Muhammad. Orang di neraka bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ya. Nah, kita garis bawahin. Orang di neraka masih bisa ngelihat wajahnya Nabi Muhammad. Masa iya kita di surga nggak bisa ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya mudah-mudahan ya mata kita nggak diharamin buat bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ba'dhum li ba'd laisa hadza Jibril. Yang lainnya bilang, ini bukan malaikat Jibril nih. Baru sadar deh. Ya. Hadza ahsanu wajhan min Jibril. Ini wajahnya lebih indah dari malaikat Jibril. Wajahnya Nabi Muhammad lebih indah dari malaikat Jibril. Wajahnya indah, tapi Nabi Muhammad lebih indah wajahnya dari malaikat Jibril. Masya Allah. Makanya rugi kata Siti Aisyah,
Wailun liman lam yaraka ya Rasulullah. Celakalah bagi orang yang tidak bisa melihatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang? Kemudian dikatakan fayunaduna bi ajma'ihim man antal ladzi mannallahu alaina bika. Ya. Maka dikatakan, siapa engkau? Ahlan wa sahlan dengan oh ya. Selamat datang buat caleg kita Bang Roni dari PKS ya. Masya Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberikan pemimpin yang amanah, ya, pemimpin-pemimpin yang sayang sama rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang adil. Kita rindu sama itu semua, ya, biar kita jadi makmur, enak hidupnya, ya. Nah, kita doa dah, banyakin doa udah sekarang dah. Kekuatan kita cuman doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Nah, ntar beliau mungkin ada si sambutan, kita terusin dikit dulu dah ya. Habisin dulu nih hadis nih biar kita tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak taunya malaikat Nabi Muhammad wajahnya lebih indah dari malaikat Jibril dikatakan. Ya. Man anta alladzi mannallahu alaina bika, siapa engkau? Yang dikatakan yang Allah memberikan anugerah bagi kami. Ini orang yang tadinya di neraka, yang tadinya dibakar oleh neraka berkat adanya Nabi Muhammad. Coba lihat nih, ini orang yang ada di neraka nggak taunya nggak kenal sama Nabi Muhammad. Nanya nih dia, dikirain malaikat Jibril, nggak taunya Nabi Muhammad. Berarti kan ini orang nggak kenal sama Nabi Muhammad. Tuh lihat tuh, orang yang nggak kenal aja sama Nabi Muhammad masih ditolong sama Nabi Muhammad, masih diberikan syafaat sama Nabi Muhammad. Asal dia umatnya Nabi Muhammad, walaupun dia nggak kenal sama Nabi Muhammad, walaupun dia banyak maksiat, walaupun dia banyak dosa, walaupun dia lupa sama Nabi Muhammad, tapi ingat Nabi Muhammad nggak pernah lupa sama umatnya. Makanya beruntung banget kita dijadiin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau kita lihat siapa sih kita banyak dosa, tapi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu luar biasa. Pertahanin. Ya, kata guru kita Habib Segaf Baharum beliau mengatakan, udah tugas kita cuma dua. Di dunia ini tugas kita cuma dua. Yang pertama kita pertahanin keimanan kita agar nanti kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di barzah kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Kalau ntar di akhirat urusan Nabi Muhammad. Asal kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, selamat. Asal kita kena dikenal sama Nabi Muhammad, selamat. Asal kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, selamat. Ini kagak kenal sama Nabi Muhammad. Dia nggak kenal sama Nabi Muhammad tadi. Dia ngira itu orang adalah malaikat Jibril. Kemudian dikatakan fayaqul, kata Nabi Muhammad, ana nabiyyukum, ya. Wahai yang ada di neraka, ana ini nabi kalian. Ya, kata Nabi Muhammad. Allah. Maka setelah itu baru datang. Yang tadi orang yang ada di neraka, dia kenal sama Nabi Muhammad. Dia tahu cintanya Nabi Muhammad luar biasa. Makanya terakhir dari pembicaraan kita nih, walaupun kita nggak kenal sama Nabi Muhammad, bahasa kasarnya, seburuk-buruknya kita, sejelek-jeleknya kita, sebanyak dosa apapun kita, jangan sampai hilangin Nabi Muhammad dalam hati kita. Ya, jangan sampai. Tanamin dalam hati anak-anak kita tuh yang masih polos-polos tuh cinta sama Nabi Muhammad. Tanamin dalam hati istri-istri kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena kalau udah ada cinta sama Nabi Muhammad, selamat. Udah diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, selamat. Ya, Nabi Muhammad nggak ngurusin, ini orang yang soleh, orang enggak. Yang penting umat ana pengen masukin semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kita dari sekarang berjuang. Kita mau sebagai apapun, mau rakyat biasa, kita mau jadi ustadz, kita mau jadi pejabat, kita berjuang. Buat apa? Buat nyenengin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya, dikatakan man la yahtam bi umuril mu'minin falaysa minna. Siapa orang yang enggak perhatian dengan urusan orang-orang mukmin, bukan termasuk dari golongan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita harus perhatian. Sebisa mungkin minimal dengan keluarga kita, anak kita perhatiin, sholatnya perhatiin,
Auratnya yang perempuan diperhatiin, jangan sampai dia buka aurat. Bilangin bener, bilangin pelan-pelan, doain, ya, doain biar dia selamat, biar kita bantu misinya Nabi Muhammad SAW, biar kita semua masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kelar juga nih. 1 jam nunggu kiai lama. Akhirnya ada. Udah ada ya. Udah pegel juga, ada pegel nih. Ntar kita dengerin dah nih dari pemimpin kita, mudah-mudahan ya, tadi kita doain mudah-mudahan kita dikasih pemimpin yang amanah, yang adil ya. Nah, mungkin ini aja yang bisa Al-Fakir sampaikan, bukan sedikit nih, banyak nih, panjang. Maafin ya kalau kelamaan karena nunggu, kan kita nunggu doang kita ya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.